Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Benih Siapa di Rahim Istriku. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silakan buka linknya di deskripsi ya. Hati-hati ibu-ibu, jaga suami kalian, jangan sampai tergoda bujuk rayu Rafikah. Bahaya, nanti diporotin sama dia. Cicit Bu Sita, seraya masuk ke dalam mobil, membanting pintu dengan kasar kemudian membawa kendaraan roda 4-nya menjauh dari halaman rumah ibu. Semua tetangga yang masih berkumpul di halaman rumah menatap kami. Ada yang berbisik, ada juga yang menatap Cici serta mencemooh. Semua gara-gara Rafikah, susah diatur. Dengan wajah seperti dicoreng menggunakan arang serta kotoran, kujemput Rafika yang sedang bersembunyi di rumah Pak RT. Semua pasang mata yang ada tidak lepas dari kami. Sungguh sangat malu menjadi tontonan warga sekomplek. Memalukan, Bu Sita itu benar-benar kurang ajar, bikin malu ibu saja. Sungut ibu sambil mengusap rambut Rafika. Mengobati luka lebam yang ada di wajah perempuan itu juga bekas cakaran istri Pak Mandala. Kan sudah aku bilang Bu, Vika sekarang jadi simpanan om-om. Itu baru Bu Sita yang datang loh. Belum istri-istri lelaki lainnya yang juga dia kencani. Sambungku emosi. Tidak peduli dengan tangisan Rafika. Juga wajah memelasnya yang seolah tidak bersalah. Kamu itu sis, bukannya belain Vika, malah mojokin adik kamu. Kakak macam apa kamu ini sis? Ibu semakin meradang. Kebiasaan, anaknya salah tapi dibela. Makanya selalu ngelunjak, gak pernah minta maaf kalau melakukan kesalahan, entah dengan ibu atau kakak-kakaknya. Kalau dia benar ya aku bela Bu. Beranjak meninggalkan ruang tamu, masuk ke dalam kamar mengistirahatkan badan serta pikiran. Melipat sajadah, meletakkannya di atas kursi lalu kembali naik ke tempat tidur. Ingin keluar untuk sekedar menonton acara televisi. Tapi aku sedang merasa malas, bersih tatap dengan ibu juga Rafikah, kecewa dengan sikap mereka berdua. Sis! Suara pintu diketuk, disertai teriakan ibu yang menggema. Dengan malas turun dari tempat tidur, membuka pintu tidak mau menggabaikan panggilan ibu. Sebab itu sama saja durhaka kepadanya. Ada orang tuanya Rania di depan, kamu temui Gih, kata ibu ketika pintu terbuka. Ayah dan Bunda datang, apa mereka ingin memohon supaya aku kembali dengan Rania? Akhirnya, apa yang aku tunggu tiba juga. Melihat laki-laki sombong itu meminta, memohon serta menangis karena ingin aku kembali menjalani biduk rumah tangga dengan putrinya. Rasanya ingin aku tertawa sekencangnya, puas, merasa bangga kepada diri sendiri. Ayah, Bunda, apa kabar? Sapaku basa-basi, menyalami mereka berdua dengan mencium punggung tangan mereka dengan hikmat. Tidak sabar rasanya ingin melihat drama mengharu biru di rumah ini. Seperti yang kamu lihat, saya dan istri saya juga putri saya sehat walafiat, jawab ayah masih dengan nada angkuh. Ada keperluan apa ayah dan bunda repot-repot datang ke sini? Aku tersanjung loh, mengembangkan senyuman. Saya cuma mau mengambil buku nikah Rania. Alisku bertaut mendengar jawaban ayah. Mengambil buku nikah? Untuk apa? Memberanikan diri untuk bertanya. Untuk mengurus perceraian kalian, biar status Rania jelas. Memangnya untuk apa? Sentak laki-laki peot itu. Dasar, sialan. Aku pikir mereka datang ingin memintaku kembali. Ternyata malah ingin memisahkan aku dan istriku. Tidak akan kubiarkan. Aku akan mempersulit hidup mereka, supaya tahu rasanya dipermainkan. Mas Zubair berani bayar berapa? Serobot ibu sambil berkacak pinggang. Apa maksud kamu, Sulis? Ayah berdiri, menatap tajam wajah ibu, mulai terlihat emosi. Kalau Mas Zubair ingin mengambil surat nikah Rania yang ada di rumah ini, Mas Zubair harus membayar uang ganti rugi sebesar 200 juta. Mata bulat ayah melotot, hampir lepas dari kelopaknya. Ganti rugi apa sih Sulis? Dasar keluarga gila, mata duitan, sungut ayah dengan congkaknya.
Ganti rugi pengeluaran kami saat menikahkan Aziz sama Rania, biaya catering, pelaminan, transportasi dari sini ke gedung, sewa baju, masa perlu saya sebutkan semua? Otak kamu itu kosong kayak tenggoret, Sulis. Kamu lupa ya? Semua biaya pernikahan Rania dan Aziz hampir semuanya kami yang tanggung. Kamu hanya modal isi kolor anak kamu doang, tidak mau mengeluarkan biaya. Giliran amplop orang kondangan langsung kamu angkut pulang. Wanita tidak punya malu. Sialan, aku dibilang modal isi celana doang. Dasar aki-aki peot. Jaga bicara ayah, sentakku menunjuk wajah ayah Rania. Lo berani sama gua? Punya nyawa berapa lo? Ayah menarik kasar telunjukku hingga aku terjerambab dan mencium kaki pria tua itu. Gak emak, gak anak, gak ada yang punya etika. Runtuk ayah sambil melenggang pergi meninggalkan rumah. Awas saja Zubair. Suatu saat akan kubuat malu keluarga kalian. Aku menggumam sendiri dalam hati. Dengan perasaan dongkol, kembali ke dalam kamar, merebahkan bobot sambil terus mengumpat. Belum puas rasanya membiarkan pria parubaya itu keluar dalam keadaan sehat. Kalau saja dia tidak pandai karate, sudah aku hajar hingga babak belur. Tidak peduli usia dia lebih tua, karena dia berani menghina juga menjatuhkan harga diriku. Sial, lagi-lagi emosiku dibuat meledak-ledak. Jarum jam sudah menuju ke angka 12 malam. Aku belum bisa memejamkan mata, masih merasa kesal dengan ulah orang tua Rania. Keluar dari kamar, berjalan mengendap menuju dapur berniat membuat kopi hitam kesukaan. Kosong. Kenapa tidak ada stok kopi di dalam lemari? Biasanya selalu banyak. Saat hendak kembali ke dalam kamar, tanpa sengaja kaki ini tersandung tong sampah, sehingga isi di dalamnya berhamburan. Sial. Ketika memunguti sampah yang berserakan, tanpa sengaja aku menemukan benda kecil pipi, seperti yang Rania tunjukkan ketika memberitahu kalau dia positif hamil. Iya, aku menemukan tespek bergaris 2 di dalam tong sampah, dan tidak tahu benda tersebut milik siapa. Mungkin milik Mbak Salva, karena tidak mungkin milik Rania, karena dulu sudah aku buang. Mbak Salva lagi hamil? Tanyaku kepada Mbak Salva pagi-pagi ketika kami sedang sarapan. Hamil sama siapa? Kamu itu ngawur kalau nanya. Suamiku saja sudah 6 bulan tidak pulang, masa tiba-tiba hamil? Memangnya aku perempuan apaan? Sahut wanita berambut panjang itu seraya mencepik bibir. Semalam aku nemu tespek di dapur, garis 2. Gak mungkin kan ibu yang hamil? Kali ini mataku tertuju kepada wajah Rafika yang sudah terlihat pucat pasi. Ngawur, ibu menimpali. Rafika beranjak dari duduknya, memegangi kepala, namun dia kembali terduduk dan tubuhnya ambruk ke lantai, pingsan. Buru-buru aku membopong tubuh Rafika ke dalam kamar, diikuti oleh ibu yang sudah terlihat panik lalu merebahkan tubuh adikku di atas kasur. Ada banyak sekali obat-obat yang entah apa kegunaannya terletak di atas meja rias. Penasaran, mengambil sebungkus obat tersebut, mencari informasi di sosial media berlogo huruf G. Dan banyak sekali foto obat itu bermunculan di sana. Obat penggugur kandungan. Astagfirullah, jadi yang sedang mengandung malah Rafika. Mengusap wajah kasar, membawa gawai milik Rafika keluar tanpa memperdulikan adikku yang sedang terbaring tidak berdaya di atas kasur. Pusing, stres memikirkan kelakuan si bungsu yang terus saja membuat ulah. Didorong rasa penasaran yang begitu kuat, ku acak-acak isi ponsel adik perempuanku. Ingin tahu siapa ayah bayi yang sedang dia kandung. Hampir saja jantung ini berhenti berdegup tatkala membaca pesan Rafika dengan beberapa orang lelaki. Bukan hanya 2 atau 3, bahkan lebih dari 10 orang. Dia minta pertanggungjawaban, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengiyakan. Rata-rata menjawab sudah membayar mahal saat berkencan, dan mengelak kalau janin yang ada di dalam rahim adikku bukan mereka yang menanam. Keterkejutanku tidak hanya sampai di situ. Rafika ternyata juga memiliki hubungan terlarang dengan beberapa warga komplek ini, termasuk Pak Hairul, tetangga sebelah rumah ibu yang memiliki 3 istri. Dia juga sering mengirim foto tidak senonoh kepada para lelaki hidung belang. Ternyata sebejat ini adikku. Dia yang notabene seorang pendiam bisa berbuat nekat seperti itu hanya demi mendapatkan rupiah. Allahu,
Selama ini aku lalai menjaga adik semata wayangku, sibuk mencari-cari kesalahan Rania, sampai tidak menyadari bahwa ada hal yang lebih buruk di depan mata, yang perlu bimbingan juga diberi pengajaran. Kembali lagi, ku periksa isi galeri dalam ponsel adikku. Beruntung aku tahu sandi layar ponsel gadis ini, hingga dengan mudah aku memeriksa semua isinya. Dada ini terasa sesak seperti tertimpa benda sangat berat. Banyak sekali video tidak pantas yang Rafika simpan, juga foto-foto mesra koleksi dia saat bersama pria parubaya. Bisa jantungan jika ibu melihat foto ini. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Dengan siapa aku akan menikahkan adik perempuanku itu untuk menutupi aib ini? Apa Hamzah mau ya menikah dengan Rafika? Aziz, kamu itu bagaimana sih? Tahu adiknya pingsan bukannya peduli, malah asik-asikan main HP. Sungut ibu seraya berkacak pinggang. Terus aku harus bagaimana, Bu? Tanyaku, meletakkan ponsel Rafika di atas meja sambil memijat pelipis. Pusing. Inisiatif panggil dokter, Kak. Jangan cuma diam. Begitu saja kamu gak paham. Hardiknya lagi, bertambah emosi. Gak usah panggil dokter, Bu. Nanti ibu tambah malu. Vika lagi hamil. Kamu ini bener-bener ya, kalau ngomong sudah kayak orang gak ada otak, asal jeplak. Bagaimana bisa anak perawan hamil? Otak kamu sudah terkontaminasi racun kayaknya. Kebanyakan mikirin Rania. Wanita berdaster motif bunga-bunga itu menoyor kepalaku. Tolong sekali ini saja ibu dengarkan aku, Bu. Vika itu pingsan karena sedang mengandung. Memangnya kamu tahu dari mana kalau Vika sedang hamil, sis? Jangan ngarang kamu. Mbak Salva ikut menimpali. Ini, baca di chat WA Vika. Aku juga menemukan beberapa obat penggugur kandungan di kamar dia. Menunjukkan bungkus obat penggugur kandungan yang aku temukan. Ibu memegangi kepala. Tubuh sintal perempuan tersebut oleng hingga hampir saja terjungkir ke belakang jika aku tidak segera menangkap tubuhnya. Bagaimana ini, sis? Ibu tidak mau menanggung malu karena anak ibu hamil di luar nikah. 2 bulir air bening mulai menyembul di kedua sudut mata ibu. Wajah cantiknya berubah pucat. Ini kali pertamanya aku melihat wanita yang telah melahirkan aku menitikkan air mata. Pasti dia sangat terpukul mendapati kenyataan menyakitkan ini. Aku akan mencari calon suami untuk Rafika, Bu. Untuk menutupi aib ini, aku juga tidak mau menanggung malu karena adik semata wayangku hamil di luar nikah. Jawabku sembari membantu merebahkan tubuh ibu di sofa. Sedang Mbak Salva, dia sedang sibuk mengurus Rafika yang tidak jua membuka mata. Menikahkan Rafika? Dengan siapa? Mata legam ibu tidak lepas dari wajahku. Iya, Bu, dengan sahabat aku. Mudah-mudahan dia mau menikah dengan Vika. Dia kerja apa? Sudah mapan belum? Sudah punya rumah sendiri? Penghasilan per bulannya berapa? Dan mobilnya merek apa? Berondong ibu tanpa jeda. Ibu tidak mau Vika menikah dengan orang yang susah. Dia harus dapat jodoh laki-laki kaya. Kalau calon suaminya dari kalangan menengah ke bawah, ibu tidak mau. Imbuhnya lagi. Aku membuang napas kasar. Kenapa ibu masih berpikir kalau Rafika harus menikah dengan orang kaya? Jika ada yang mau menikahi dia tanpa syarat dan mau menerima keadaan Vika yang sedang berbadan 2 saja, sudah alhamdulillah. Ini malah pakai syarat harus lelaki sesuai kriteria yang diinginkan oleh ibu. Jarum pendek jam sudah menuju ke angka 10 pagi. Keadaan Rafika juga ibu sudah terlihat membaik. Bahkan mereka seperti sedang tidak memiliki masalah apa-apa. Bercanda ria seperti biasa, membicarakan masalah barang bermerek, seolah kejadian pelabrakan kemarin tidak pernah terjadi, dan berita tentang kehamilan Rafika yang baru aku sampaikan hanya kabar angin belaka. Astagfirullah, kenapa keluargaku semuanya seperti ini? Sumbu pendek, seperti tidak peduli dengan apa yang terjadi. Apa jangan-jangan mereka semua tidak mempunyai hati? Dengan langkah tidak pasti, keluar sambil menyambar kunci motor, lalu mengendarainya menuju bengkel milik Hamzah. Ingin mengambil mobil juga membicarakan masalah keniatanku menjodohkan dia dengan Rafika. Semoga saja dia mau. Rasa panas seperti terbakar kembali mendera hati. Dia lelaki yang pernah Rafika tunjukkan sedang bersama dengan Rania. Ternyata sedang berada di bengkel milik Hamzah, dan mereka terlihat begitu akrab. Dari cara mereka berbicara dan bersenda, sepertinya mereka sudah mengenal lama.
Kelihatan begitu mesra dengan keakraban melebihi ketika Hamzah sedang bersamaku. "Sis!" teriak Hamzah sambil melambai. Pria bertubuh tegap serta tidak terlalu tampan itu segera masuk ke dalam mobil, meninggalkan bengkel Hamzah ketika menyadari kehadiranku. Dasar cemen, pasti dia takut melihat wajahku. Hamzah berjalan mendekat, menghampiriku yang sedang duduk dengan malas di atas motor. "Mobil lo sudah jadi, mau diambil sekarang apa bagaimana?" tanya Hamzah basa-basi, padahal aku yakin dalam hati dia ingin mengatakan jumlah ongkos servis yang harus aku keluarkan. Dasar mata duitan. "Sekarang lah, gue gak biasa pakai motor, panas, kena debu," jawabku singkat. Pria beralis tebal itu menyunggungkan bibir, pasti sebenarnya dia cemburu kepadaku, karena bisa memiliki mobil bagus keluaran terbaru, sedang dia masih saja mengendarai motor matic, butut pula. "Ya sudah, ini nota pembayarannya, total 4.700.000. Dia menyodorkan selembar kertas. Aku mengambilnya, memasukkannya ke dalam saku celana lalu menyodorkan 10 lembar pecahan ratusan ribu. "Sisanya nanti gue transfer," ucapku. "Siap, terima kasih." Lagi, dia menyunggingkan bibir. "Sah, gue mau ngomong penting sama lo." "Ngomong apa sis?" Wajah pria itu terlihat menegang. "Gue mau minta lo buat nikah sama adik gue, si Vika. Gue gak bakal minta mas kawin neko-neko kok. Karena gue yakin lo gak bakal bisa memenuhinya. Gue juga gak nuntut lo buat ngajak keluarga besar gue berangkat ke Mekah. Gue cuma mau lo nikah sama adik gue." "Vika?" Dia terlihat berpikir. Kemudian senyum kembali terkembang di bibir tipisnya. "Iya, dia lagi hamil. Gue mau lo menikah dengan adik gue. Hanya demi menutupi aib keluarga gue. Bukan semata-mata karena lo memang sepadan dengan keluarga gue. Sebenarnya gue juga malas meminta tolong hal seperti ini sama lo. Tapi mau bagaimana lagi?" Menyentak napas dalam. "Maaf sis, gue gak mau jadi tumbal. Kalau adik lo lagi hamil, kenapa bukan laki-laki yang mengambil adik lo yang suruh tanggung jawab? Kenapa harus gue? Orang makan-makannya gue yang dapat getahnya. Pakai acara dihina lagi." Hamzah tersenyum samar sambil menggeleng pelan. Berani sekali dia membantah. Apa dia tidak tahu, jika ia sampai berbuat macam-macam denganku, aku bisa mengobrak-abrik tempat usahanya dan dia pasti akan terlunta-lunta sebab tidak memiliki usaha juga uang untuk makan. Demi persahabatan kita, Zah. Kalau lo masih mau menjadi sahabat gue, lo harus nikah sama adik gue. Setelah nikah lo boleh tinggal di rumah gue kok. Kan lumayan, ada yang bantu mengurangi pengeluaran bulanan gue. Tawarku, semoga saja kali ini Hamzah tidak menolak. Sekali lagi gue minta maaf, gue gak bisa nikah sama Vika. Gue sudah dengar semua tentang Vika dari om gue. Bahkan gue pernah lihat dia beberapa kali pergi dengan rekan bisnis om gue. Mendingan lo tunggu aja anak yang ada di dalam kandungan Vika lahir. Habis itu lo tes DNA, cari tahu siapa ayah bayi tersebut. Perintahnya sok tahu. Dengan perasaan marah, kutarik kerah baju Hamzah, menghadiahi dia boga mentah, namun dia mampu menangkis tanganku. "Jangan pakai kekerasan, sis. Tidak usah gampang marah. Gue kerja dulu. Ini kunci mobil lo, permisi." Menyerahkan kunci mobil kepadaku dan melenggang pergi begitu saja. "Awas saja kamu, Hamzah." Belum puas menumpahkan amarah, menendang motor butut milik pria berlagu itu, hingga motor berwarna merah tersebut roboh. Lagi, sial menghampiri. Bukannya roboh ke samping kanan, motor milik Hamzah justru roboh mengenai kaki yang kebetulan hanya mengenakan sandal rumahan. Benar-benar sial hari ini. Lamat-lamat kulihat Hamzah tersenyum seraya menggeleng dari kejauhan. Mungkin si belagu itu sedang menertawakan diriku. Aku tidak peduli, dan aku tidak akan membayar kekurangan uang servis yang belum aku transfer. Biar dia tahu rasa, tidak berani lagi melawan Aziz Syafi'i. Mobil aku parkirkan di parkiran rumah ibu. Ada beberapa orang tetangga memandangi. Berbisik sumbang mengatakan kalau keluargaku kualat karena sudah memfitnah Raniyah. Enak saja, apa hubungannya kasus Rafika dengan Raniyah? Dasar ibu-ibu tukang gosip, gibah mulu kerjaannya. Sono pulang, urusin rumah sama suami. Jangan suami pulang, malah masih gosip pria ngomongin tetangga. Hadiku kesal, menatap bengis wajah perempuan-perempuan yang mungkin usianya sebantaran dengan ibu. Iyalah, kita urusin suami kita jaga baik-baik biar tidak digodain sama si Vika. Cicit ibu bertubuh kurus, menambah kesal hati ini.
Masuk ke dalam rumah, tidak meladeni ibu-ibu pengangguran kurang kerjaan yang sedang menggibah. Tidak ada gunanya melayani mereka, hanya akan menambah dosa saja. "Kamu baru pulang, sis?" tanya ibu yang sedang duduk santai di depan televisi sambil menikmati secangkir kopi juga roti. "Seperti yang ibu lihat," jawabku malas, mengenyahkan bokong di sofa kosong sebelah ibu. "Vika mana, Bu?" tanyaku seraya mengedarkan pandangan ke seluruh sudut ruangan. "Pergi, tadi di telepon teman kuliahnya, katanya ada keperluan mendadak di kampus." Ya Tuhan, kenapa ibu masih percaya dan membiarkan dia pergi begitu saja? Tidak terbukakah mata hatinya setelah melihat beberapa kejadian yang menimpa? Buru-buru beranjak dari duduk, menyusul Rafika ke kampusnya. Ingin tahu apakah bocah nakal itu benar-benar pergi ke sana, atau sekedar alasan saja supaya bisa keluar. Dan seperti dugaan, dia tidak ada di kampus. Kosong, kata penjaga sudah tidak ada satu orang pun di dalam. Sejak kemarin sore, karena hari ini memang kampus sedang libur. Kemana Rafika? Setelah lelah mengitari kota Jakarta juga mencari di beberapa klub malam, akhirnya kuputuskan untuk kembali pulang karena mata sudah tidak kuat untuk harus terjaga. Lelah kian mendera, sedangkan posisi rumah masih lumayan cukup jauh. Aku memilih menepi, mengistirahatkan sejenak tubuh ini dan memejamkan mata menjemput lelap, hingga terdengar jendela kaca diketuk. Seorang petugas satuan polisi Pamung Praja membangunkan. "Tolong tunjukkan kartu identitas dirinya, Pak," sapanya setelah jendela mobil terbuka. Dia mengecek SIM dan KTP, kemudian menyuruhku untuk melanjutkan istirahat di pom bensin. Karena katanya mengganggu ketertiban lalu lintas, aku pun segera meninggalkan tempat itu dan memutuskan untuk pulang. Menggenggam handle pintu, memutar anak kunci ke kiri lalu membuka pintu tersebut secara perlahan, tidak mau mengganggu istirahat para penghuni rumah. Badanku juga sudah teramat capek, ingin segera merebah melanjutkan istirahat yang terganggu oleh petugas tadi. "Permisi," tok tok tok, terdengar seseorang mengetuk pintu pagar. Melirik jarum jam yang tergantung di bilah dinding, ternyata masih pukul 6 pagi. Kenapa harus ada yang mengganggu istirahatku sih? Sial sekali rasanya hidup ini. Sambil menguap, turun dari tempat tidur ingin melihat siapa yang bertamu di pagi buta. Aku terkesiap kaget ketika melihat 2 orang polisi berdiri dengan gagah di balik pintu pagar. Ada apa? Kenapa pagi-pagi sekali sudah ada petugas datang ke rumah ini? "Selamat pagi," sapa salah seorang polisi seraya memberi hormat. Beberapa orang tetangga yang sedang berbelanja sayur langsung menatap memperhatikan. Pasti sebentar lagi ada gosip tidak jelas menyebar. Mereka kan hobi menyebarkan berita bohong, tanpa mau mencari kebenarannya dan langsung percaya begitu saja. Dasar ibu-ibu tidak ada kerjaan. "Apa benar ini kediaman saudari Rafika?" tanyanya lagi. "Iya Pak, benar. Ada apa memangnya?" Aku balik bertanya, penasaran. Saudari Rafika terjaring razia di sebuah klinik aborsi. Dia berusaha menggugurkan janin yang ada di rahimnya. Sekarang dia sedang berada di rumah sakit karena mengalami pendarahan, ucap Pak Polisi lantang. Kontan membuat para ibu yang berada di depan rumah menajamkan pendengaran. Aku meraup wajah. Ya Allah, Rafika, tidak ada capek-capeknya berbuat ulah. Apa dia tidak tahu kalau aku terkena imbas atas perbuatannya itu? Setelah mendapat informasi lebih detail, Gegas membangunkan ibu dan Mbak Selva, mengajak mereka ke rumah sakit untuk melihat keadaan Rafika. Semoga saja bocah nakal itu baik-baik saja. "Kamu gak salah dengar kan sis? Masa Vika bisa berbuat senekat itu?" tanya ibu masih meragukan. "Tadi ada polisi datang. Kita ke rumah sakit aja sekarang, biar tahu Rafika yang dimaksud memang Vika atau bukan. Lagian, ibu itu kebiasaan. Vika gak pulang tapi diam aja. Bukannya dijaga anak gadisnya, malah dilepas begitu saja." Runtuhku panjang lebar. Kesal. "Kok kamu nyalahin ibu? Lagian, belum tentu dia benar-benar Vika anak ibu. Vika itu anak baik-baik. Dia cuma jadi korban teman-temannya yang kurang pengajaran dari orang tua," bela ibu. Ngomong-ngomong, ibu jadi mau dipotong lidah sama telinganya. Aku cuma mengingatkan loh bu. Wajah putih ibu seketika memerah padam. "Dasar anak sialan, anak durhaka," umpatnya. "Kan ibu sendiri yang menantang." Sudah, kalian kenapa malah ribut begini sih?
bukannya memikirkan keadaan Rafika. Timbal Mbak Selva membentak, kami berdua langsung diam. Gara-gara masalah yang menimpa secara berturut-turut jadi berani melawan ibu. Kenapa ya? Semenjak menikah dan mentalak Rania karena kasus kehamilannya, kehidupan kami sekeluarga jadi sering sekali dirundung masalah. Aku sering beradu argumen dengan ibu, berani melawan wanita yang sudah susah payah melahirkan serta membesarkan aku. Padahal dulu, keadaan keluarga kami baik-baik saja, tidak pernah ada masalah menderah. Mobil kutepikan di parkiran, lekas kami bertiga keluar, berjalan beriringan menuju Nurse Station, menanyakan di mana kamar rawat inap Rafika. Oh, Ibu Rafika yang terjaring rahasia di klinik aborsi ya, Pak? Tanya suster. Ya elah, gak usah pakai nyebut rahasia juga kali. Bapak dan ibu jalan lurus, belok ke kanan lalu naik lift. Dia dirawat di lantai 2, di kamar mawar nomor 203. Suster menunjukkan tempat di mana Rafika sedang dirawat. Gegas kami berjalan menyusuri koridor rumah sakit, naik ke lantai 2 menuju ruang mawar nomor 203. Amarahku yang meninggi seketika melunak melihat keadaan Rafika yang sedang mengalami koma. Rasanya tidak tega melihat dia berbaring tidak berdaya seperti itu, dengan selang di mana-mana. Ya Allah, Fik, kenapa kamu nekat seperti ini? Mas itu lagi usaha nyari laki-laki yang mau menikahi kamu. Tapi kamu malah ke klinik aborsi. Apa kamu tidak tahu kalau itu semua bisa membahayakan nyawa kamu? Aku berujar sambil menggenggam jemari tangan Rafika yang terasa dingin. Jangan ambil nyawa adikku, Tuhan. Beri dia kesempatan untuk bertaubat serta memperbaiki diri. Tanpa terasa 2 bulir air bening mulai menetes membasahi pipi. Sangat takut kehilangan Rafika. Biar kata dia nakal, susah diatur, tetapi tetap paling aku sayangi. Sis, beli sarapan dulu Gih, ibu sudah lapar. Titah ibu. Iya bu, mau sarapan apa? Tanyaku pelan sambil menghapus air mata. Apa saja yang penting enak. Oke. Keluar dari kamar rawat inap Rafika, turun ke lantai 1 dan berjalan menyusuri koridor rumah sakit menuju parkiran. Aku lihat di depan gerbang rumah sakit banyak sekali menjual makanan. Seorang wanita cantik dengan gamis warna hijau melon serta hijab panjang menjuntai tengah duduk sendiri di taman dekat parkiran. Dia terlihat semakin anggun, wajahnya berseri-seri dan senyumannya mampu membuat diri ini terbang melayang. Dengan langkah ragu serta debar-debar di dada, berjalan menghampiri sang wanita, ingin menyapa sekaligus menghilangkan rasa rindu. Ya Tuhan, tubuhku kian bergetar ketika dia menoleh dan menatap lekat. Mata jernih dan indahnya tidak lepas dari wajahku, dan kulihat ada rindu samar di dalam sana. Apa kabaran? Sapaku pelan, hampir tidak terdengar. Baik mas, seperti yang kamu lihat, jawabnya datar. Siapa yang sakit? Tanyaku basa-basi, ingin sekali rasanya menarik tubuh perempuan itu ke dalam rangkupan. Mengusap kepalanya sambil berbisik kalau aku sangat rindu kepadanya. Dia hanya diam, melengos. Ran, apa kamu tidak ingin kembali padaku? Ragu aku bertanya, takut dia menggeleng menolak. Untuk kamu sakiti lagi mas? Dia balik bertanya. Kedua sudut netra Rania sudah mengenang sungai. Wajah putihnya memerah menahan sedih. Maaf ya sayang, kamu jadi nunggu lama, tadi ngantri banget. Tiba-tiba seorang laki tinggi tegap menghampirinya, merangkul pundak Rania tanpa memperdulikan keberadaan diri ini. Sakit? Perih seperti tercacah-cacah, sepertinya dia sengaja memanas-manasi. Ini kekasih baru kamu, Ran. Aku berujar pelan, menahan nyeri di ulu hati. Asis ya? Perkenalkan, nama saya Dimas, Om. Saya tidak perlu mengenal Anda. Apalagi berjabat tangan dengan laki-laki perebut istri orang seperti Anda. Tangan saya terlalu bersih, tidak mau saya kotori jika sampai bersentuhan dengan Anda. Melangkah pergi meninggalkan 2 insan tidak bermoral itu. Menjijikan. Semoga saja Tuhan menghukum mereka, memberi teguran yang teramat pedih agar mereka berdua sadar. Sekali lagi aku menoleh, ingin memastikan kalau 2 sejoli pendosa itu sudah enyah dari tempat itu, dan ternyata mereka berdua sedang berjalan menuju pintu utama rumah sakit. Dengan tangan saling bergandengan. Zina,
Sambil mengumpat, aku keluar gerbang untuk membeli 3 bungkus nasi kuning. Sial sekali hidupku, pagi-pagi sudah harus bertemu dengan mantan istri, sekaligus kekasih gelapnya. Lagi, saat aku keluar dari lift dan melangkah menuju poli ibu dan anak, aku kembali melihat Rania bersama pria itu. Mereka sedang duduk mengantri, beserta ibu-ibu hamil lainnya yang sudah berada di tempat tersebut. Jadi, Rania tidak keguguran. Para tetangga ayah berbohong kepadaku kalau Rania mengalami pendarahan dan kehilangan calon bayinya. Dasar, nggak tetangga tidak mertua semua sama saja. Pembual, kompak membohongi serta melindungi wanita pesinah seperti Rania. Geram, berjalan menghampiri 2 insan menjijikan itu dan langsung melayangkan tinju ke rahang pria yang mengaku bernama Dimas. Pendosa, pesinah, dasar manusia tidak punya moral. Hardiku seraya terus memukul membabi buta. Cukup mas, jangan kamu pukuli Kak Dimas terus, dia tidak bersalah. Jerit Rania membela selingkuhannya. Kamu juga Rania, penampilan saja seperti orang alim, tapi nyatanya sifat kamu sangat bobrok. Kamu hamil anak laki-laki itu, tapi malah memintaku untuk menikahi kamu. Menunjuk wajah istriku yang sudah terlihat pasi. Malu kan kamu? Cukup mas, cukup, teriaknya lagi. Mungkin tidak mau semua orang tahu tentang masa lalu kelamnya karena dia selalu berpenampilan so alim. Rania Humairah, sekarang juga aku talak 3 kamu Ran. Kalau talak 1 kamu masih bisa meminta rujuk. Sekarang, mulai hari ini, aku jatuhkan talak 3 untuk kamu perempuan pezinah. Supaya kita tidak bisa lagi kembali. Dan aku pastikan anak yang ada di dalam perut kamu akan terlahir cacat. Panas perih menjalar di pipi karena Rania mendaratkan tangannya. Sialan. Silakan keluar dari ruang ini pak, jangan buat keributan. 2 orang satpam menarik kasar tubuhku. Tidak usah diusir, saya juga akan pergi. Jijik melihat 2 makhluk pesina ini. Mengusap rambut bekas sentuhan security, seolah ada debu yang menempel. Puas rasanya membuat malu Rania dan si Dimas di depan orang banyak. Beli sarapan saja lama banget sis, tanya ibu ketika aku masuk ke kamar rawat inap Rafikah. Tadi ketemu Rania sama selingkuhannya di depan rumah sakit, menyahut kesal. Kenapa nggak kamu labrak saja mereka sis, biar malu, sungut ibu. Aku sudah memberi mereka pelajaran bu. Wajah perempuan berjambul itu terlihat puas. Jarum pendek jam yang melingkar di pergelangan tangan sudah menunjuk ke angka 9 pagi. Gegas pamit kepada ibu, karena sudah terlambat pergi ke kantor, bisa dipecat kalau terlalu sering datang terlambat. Di parkiran, terus menekok ke kanan dan ke kiri, mencari keberadaan Rania. Siapa tahu dia masih berada di tempat ini. Belum puas rasanya mempermalukan wanita yang pernah menanam cinta begitu dalam di sanubari. Mengusap wajah kasar, menyalakan mesin mobil lalu membawa kendaraan roda 4ku menjauh dari parkiran rumah sakit. Biarlah. Apapun yang dilakukan oleh Rania, pasti suatu saat ada balasannya. Tuhan tidak pernah tidur. Setiap yang berbuat jahat pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan lebih menyakitkan. Mendengus kesal. Baru saja sampai di depan pintu pagar rumah, Hamzah sudah duduk menunggu di atas motor. Pasti dia hendak mengemis meminta uang pembayaran servis mobil kemarin. Ngapain? Pagi-pagi sudah berdiri di depan rumah orang, Zah? Kayak pengemis saja. Tanyaku kesal, membuka pintu menyuruh Hamzah menyingkir karena mobil mewahku akan masuk. Pria berhidung mancung itu menggeleng pelan. Kenapa lo masih di sini? Gue mau berangkat kerja, sudah kesiangan, gak menerima tamu. Cicitku emosi. Gue datang ke sini cuma mau nagih uang kemarin sis, buat bayar karyawan gue. Kasian mereka sudah capek-capek betulin mobil lo, tapi belum dapat bayaran. Sudah kuduga, pasti dia ingin menagih uang tidak seberapa itu. Dasar miskin. Besok, gue gak ada duit cash. Lagian lo, timbang duit 3.700.000 saja dikejar-kejar, sudah kayak duit miliaran. Duit segitu mah tidak ada apa-apanya buat gue. Recehan. Hamzah menyunggingkan bibir. Ya sudah, kalau duit segitu tidak ada apa-apanya buat lo, ya dibayar sekarang. Buat anak buah gue, duit segitu itu berarti banget sis. Gue paham kok, lo kan miskin. Melenggang masuk meninggalkan Hamzah yang masih berdiri mematung di depan pintu pagar. Mataku menyipit ketika melihat pintu rumah sedikit terbuka.
Penasaran, segera masuk ke dalam dan seisi kamarku terlihat berantakan, pun dengan kamar ibu. Jangan-jangan Hamzah tadi sempat masuk dan menggasak harta bendaku. Buru-buru aku berlari keluar dan meneriaki Hamzah maling, tidak mau melepas pria itu karena dia seorang pencuri. "Ada apa Mas Aziz?" tanya Pak RT seraya menghampiri. "Rumah saya kemalingan Pak. Tadi malingnya baru saja keluar dari komplek ini, pakai motor Matic merah. Ini foto malingnya," menunjukkan foto Hamzah kepada Pak RT. "Tapi, bukannya itu putranya Pak Sulaiman ya?" Pak RT mengernyitkan dahi. "Mau putranya Pak Sulaiman, Pak Hasim, saya tidak peduli. Dia itu maling, pencuri," sungutku kesal. "Memangnya apa yang dia curi dari rumah Mas Aziz?" Duh, aku sendiri belum mengecek apa saja yang hilang. Karena segera keluar meneriaki Hamzah maling. Lekas kembali masuk, mengecek seisi kamar, dan ternyata laptop, beberapa koleksi jam tangan mewah, juga ada uang cash sebesar 5 juta sudah raib di gondol si Hamzah. Dasar, teman gak ada akhlak, aku punya hutang tidak seberapa saja dia berani menggasak seluruh harta benda di rumah ini. Dengan perasaan kesal kuhubungi ibu, menanyakan barang apa saja yang dia punya di dalam kamar. "Ada perhiasan ibu di lemari sis, tolong kamu periksa." Tita ibu terdengar cemas. Penasaran, membuka lemari ibu. Kosong, hanya ada beberapa lembar foto terselip di antara baju-baju. Foto ibu beserta seorang laki-laki, dan itu bukan bapak. Entah siapa pria itu, aku tidak pernah melihat atau mengenal dia. Mungkin teman ibu, atau masa lalu ibu yang tidak pernah ibu ceritakan. "Perhiasan ibu gak ada, semuanya sudah diambil sama Hamzah Bu," teriakku. "Ya sudah, sekarang ibu pulang, kita laporkan teman kamu itu ke kantor polisi, supaya dia lekas ditahan," sungut ibu kesal. Selang beberapa menit, ibu sudah sampai di rumah dengan taksi online. Wajah cantik ibu memerah padam, mendapati semua harta benda miliknya sudah tidak ada. Dasar bocah miskin, wajahnya doang kelihatan alim, tapi ternyata maling. "Awas saja kamu Hamzah, tidak akan saya beri ampun kamu." Runtuk ibu panjang lebar. "Ayo Ziz, kita datangi dia, kita seret dia ke kantor polisi, biar kapok." Ibu menarik kasar tanganku. Kami pun segera pergi ke bengkel Hamzah, dan ternyata dia sedang tidak ada di tempat tersebut. Mungkin laki-laki miskin itu sedang menjual barang curiannya. Belum puas dengan jawaban para karyawan Hamzah, aku naik ke atas dan masuk ke dalam kamarnya. Cici sebenarnya menginjakan kaki di tempat kotor seperti itu. Sudah sempit, bau, panas, betah banget dia tinggal di tempat seperti ini. Kuobrak-abrik kamar pria keturunan Timur Tengah tersebut, mencari barang yang bisa aku bawa sebagai ganti barang yang telah dia curi. Kosong, melompong, tidak ada benda berharga sama sekali. Bilang sama bos kalian yang pencuri itu untuk segera mengembalikan barang-barang saya yang sudah diambil. Saya tunggu sampai jam 7 malam. Kalau dia tidak ada itikat baik untuk mengembalikannya, saya akan seret dia ke kantor polisi. Hardik ibu seraya melempar barang-barang yang ada di ruangan Hamzah. "Gak mungkin Mas Hamzah mencuri barang-barang kalian. Memangnya buat apa? Dia bisa beli barang yang lebih mewah dari yang kalian miliki. Bahkan harga diri kalian pun bisa dia beli," cicit seseorang karyawan Hamzah. "Memangnya apa yang bos kalian punya? Timbang bengkel murahan begini, saya bisa sewa 10 tempat seperti ini. Anak saya kaya, jabatannya tinggi di perusahaan tempat dia bekerja," bela ibu. Ingin membusungkan dada di depan mereka, tetapi tidak mau dibilang sombong. "Sudahlah sis, jangan ladeni mereka. Ayo kita pergi dari tempat ini. Bisa alergi ibu kalau lama-lama berada di tempat seperti ini. Gatel." Ibu menggaruk-garuk kulit mulusnya. Jarum jam sudah menuju ke arah 7 malam. Hamzah belum juga muncul. Aku hubungi nomor ponselnya juga tak kunjung dia jawab. Pasti dia takut. Dasar cemen. Karena tidak ada itikat baik dari pria sialan itu. Gegas aku pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus pencurian. Rumah juga sengaja tidak aku rapikan, supaya penyelidik tahu kalau tempat tinggalku baru saja disandroni maling. Setelah membuat laporan pencurian, cepat-cepat kembali ke bengkel, ingin mengecek keberadaan Hamzah yang ternyata bengkel si pengecut itu sudah tutup. "Aku tidak akan melepaskan kamu Hamzah. Aku pastikan kamu akan membusuk di penjara." Kenapa dulu Tuhan tidak menjodohkan Rania dengan dia saja? Kenapa harus aku yang menikahi wanita seperti Rania?
Kalau dia menikah dengan Hamzah, sungguh mereka cocok yang sangat serasi. Yang satu pencuri, yang satu lagi bezinah. Cocok sekali, seperti botol dengan tutupnya. Klop. Karena tidak juga melihat tanda-tanda keberadaan Hamzah, gegas diri ini pulang. Sebab malam kian berlanjak larut dan harus mengantar ibu ke rumah sakit untuk menemani Rafikah. Kasihan si bungsu kalau tidak ditemani. Sis, tadi orang kantor nelpon, nanyain kamu karena tidak masuk kerja hari ini. Kata ibu ketika aku baru saja menginjakan kaki di teras rumah. Duh, gara-gara maling itu, aku sampai lupa masuk kerja. Kenapa sih? Akhir-akhir ini aku selalu ketiban sial. Rafika jadi sugar baby, dilabrak istrinya Pak Mandala. Rafika kena razia, masuk rumah sakit, lihat Rania sama selingkuhannya, kemalingan, sekarang malah lupa berangkat bekerja. Bisa dipecat aku kalau begini. Kenapa bengong? Buruan antar ibu ke rumah sakit. Sentak ibu, menarikku dari lamunan. Ibu naik taksi aja ya. Aku sedang tidak fokus, pikiranku lagi kacau, takut malah nabrak. Jawabku. Tahu begitu mah, tadi ibu langsung berangkat saja, udah nunggu lama, malah gak diantar. Ibu bersungut-sungut. Mana sih ini ongkosnya? Menodongkan tangan kanan. Aku mendengus kesal, dasar mata duitan. Sudah dapat jatah bulanan sama arisan juga, masih minta uang terus, memangnya aku pohon duit. Mengambil dompet, dan mengambil selembar uang tetapi ibu segera menyambar dompetku dan mengambil semua isinya. Ya Tuhan, punya ibu betul-betul mata duitan. Kenapa lihatin begitu? Gak ikhlas, ibu ambil uang kamu. Ketus perempuan berusia lebih dari setengah abad itu seraya melenggang pergi keluar. Mbak Sulis, dengar-dengar si Vika kena razia ya? Makanya kalau punya anak perempuan dijaga, disuruh pakai baju yang sopan. Celetuk seorang tetangga. Kayaknya kualat dia sama si Rania. Punya menantu baik, soleha, malah diusir, difitnah kesana kemari, dibilang pezinah. Ternyata malah anaknya sendiri yang hamil di luar nikah dan pezinah. Ih, ngeri. Sambung si ibu berkacamata sambil mengedikan bahu. Keluarga amburadul, mana mau punya mantu baik dan soleha kayak Rania, maunya punya mantu yang sama kayak anaknya. Biang gosip. Kalian ini ya, bisanya gosipin orang doang. Sana urusin anak kalian. Kalau tahu-tahu anak kalian bunting baru tahu rasa. Herdik ibu muntap. Untung saja taksi online yang ibu pesan tidak lama kemudian datang. Kalau tidak, kasihan ibu jadi bulan-bulanan tetangga. Membuang napas kasar, masuk ke dalam rumah lalu merebahkan bobot di atas kasur. Senyum manis Rania tiba-tiba berkelebat dalam bayangan. Merasakan sentuhan lembut tangannya. Bibir manis wanita itu mengecup pelan pipiku. Mas Aziz, aku cinta sama Mas. Maafkan aku mau kita kembali. Aku membayangkan kalau perempuan soalim itu berbisik seperti itu. Sudahlah Aziz, lupakan Rania. Kamu laki-laki baik dan alim. Tidak pantas untuk Rania, dia lebih cocok hidup bersama Hamzah. Ponsel Rafika yang sedang aku mainkan tiba-tiba berdering. Ada panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Dan setelah ku jawab, ternyata dari kantor polisi. Aku sengaja memberikan nomor Rafika karena ponselku masih rusak dan belum sempat membeli yang baru. Bahagia rasanya mendengar kabar kalau Hamzah sudah ditangkap. Tidak sabar ingin melihat wajah dia memelas, bersujud di kaki memohon untuk dilepaskan. Puas sekali. Menepikan mobil di parkiran kantor polisi. Cepat-cepat masuk ingin melihat ekspresi Hamzah ketika aku datang. Lo yang laporin gue atas kasus pencurian sis? Tanya Hamzah tanpa ekspresi. Padahal aku sangat yakin kalau saat ini dia sedang ketakutan. Iya, memangnya kenapa? Gak terima? Mana barang-barang berharga milik keluarga gue? Kembalikan, dasar maling. Sungutku kesal. Apa buktinya kalau gue yang mencuri barang-barang di rumah lo sis? Mata bulat Hamzah tidak lepas dari wajahku. Lo yang terakhir berada di rumah gue. Ada bukti. Lagian, untuk apa gue mencuri di rumah lo sis? Memangnya ada barang berharga yang bisa gue ambil? Ya Tuhan, ingin rasanya merobek-robek mulut sombongnya. Aku orang kaya, sudah pasti banyak barang berharga di dalam rumah. Pengacara keluarga gue sedang menyelidiki. Tetangga depan rumah lo kan ada CCTV. Nanti bisa dilihat rekaman CCTV itu. Kalau benar-benar gue yang nyuri, gue bakal ganti rugi barang-barang lo yang hilang 10 kali lipat. Cih, sombong sekali.
Ganti rugi? Memangnya lo bisa bayar ganti rugi pakai apa? Bahkan harga diri lo aja tidak mungkin bisa membayar ganti rugi barang-barang mewah gue. Tertawa renyah. Lucu. Sungguh konyol ucapan pria halu ini. Dan seperti biasa, dia hanya menyunggingkan bibir. Dia pikir senyumannya bisa menggoyahkan tekadku untuk memenjarakan dia. Tidak akan. Lamat-lamat kulihat Pak Benny, pemilik perusahaan tempat di mana aku bekerja, berjalan menghampiri. Tersanjung sekali rasanya melihat bosku ikut andil dalam masalah ini. Rasain kamu, Hamzah. Kamu akan tambah sulit untuk bebas karena Pak Benny ikut menangani. Bisa dipenjara seumur hidup kamu. Ada masalah apa ini? Tanya Pak Benny sambil membetulkan jasnya. Ini Pak, pria miskin ini mencuri di rumah saya. Jawabku kesal. Pria miskin? Pak Benny menatapiku dengan mimik heran. Iya, dia mencuri di rumah saya. Hamzah, apa benar kamu sudah mencuri di rumah Aziz? Kini tatapan pria berwibawa itu beralih ke wajah Hamzah. Dia bohong Pak, aku gak pernah nyuri. Memangnya buat apa mencuri? Penghasilan aku saja tiap bulan masih bisa mencukupi hidup aku. Kilahnya terlihat ketakutan. Jangan ngeles kamu Hamzah, sungutku kesal. Memangnya ada buktinya sis? Kalau kamu bisa membuktikan kalau Hamzah mencuri, saya akan menaikkan jabatan kamu jadi direktur di perusahaan saya. Aku membelalak kaget, bukan main-main tawaran bapak yang satu ini. Pasti Pak. Saya pasti bisa buktikan kalau dia memang pencurinya. Jawabku berapi-api. Kalau ternyata dia tidak mencuri, aku hanya diam menunduk, tidak berani menjawab, karena memang tidak ada bukti yang memberatkan dia. Permisi Pak Benny, Pak Hamzah, ini saya bawa rekaman CCTV dari rumah tetangganya Aziz. Ucap Pak Hotman, pengacara Pak Benny sambil menyodorkan laptop ke depan Hamzah. Tapi, kenapa Pak Hotman terlihat patuh sekali dengan Hamzah? Apa mereka memiliki hubungan? Lihat Aziz, buka mata kamu lebar-lebar. Bukan Hamzah yang mencuri di rumah kamu. Lagian memangnya untuk apa dia mencuri? Pak Benny berujar sambil menunjukkan bukti rekaman CCTV itu. Bisa jadi buat ngasih makan ibunya, Pak. Diam kamu Aziz. Pak Benny menggebrak meja. Hampir semua polisi yang sedang berjaga menoleh, akan tetapi tidak berani menegurnya. Istri saya tidak pernah diberi makan uang haram oleh anak saya. Kami memiliki banyak uang untuk makan, bahkan bisa membeli rumah, mobil sekaligus harga diri kamu. Sungutnya semakin meradang. Sekarang kamu putuskan, kamu pilih mendekam di dalam penjara karena sudah memfitnah serta mencemarkan nama baik anak saya, atau saya pecat kamu dari perusahaan. Mulutku menganga lebar. Jadi, Hamzah itu anaknya Pak Benny. Astaga, gak usah melongo begitu. Nanti mulut busuk kamu kemasukan lalat. Sungut Pak Benny menatap pencemooh wajahku. Hamzah yang sejak tadi duduk diam di kursi seberang terlihat mengulas senyum. Pasti dia merasa puas telah berhasil mempermalukan diriku. Sombong banget dia ini. Pura-pura miskin, padahal anak seorang konglomerat. Tahu gitu, sudah aku manfaatkan keadaan supaya aku lekas naik jabatan. Dasar Hamzah sialan. Sepertinya dia sengaja ingin mempermainkan aku. Kenapa bengong? Sentak Pak Benny. Enggak Pak, saya tadinya cuma bercanda sama Hamzah. Kami ini kan sahabat baik Pak. Sudah sejak sekolah SMA kita berteman. Kilahku, semoga saja Pak Benny percaya dan melepasku. Sahabat baik? Mungkin Hamzah selalu menganggap kamu sahabat baik. Dia juga yang menyuruh saya menerima kamu kerja di perusahaan. Karena sebetulnya saya tidak suka dengan kinerja kamu. Kinerja kamu itu jelek. Bisa bertahan di perusahaan dan mendapat jabatan bagus juga karena Hamzah yang meminta. Terang Pak Benny panjang lebar. Saya minta maaf Pak. Karena sudah mengganggu kenyamanan hidup Bapak dan Hamzah. Tadinya saya malah mau menikahkan adik saya dengan Hamzah loh Pak. Tapi dia menolak. Beberku, siapa tahu Pak Benny akhirnya luluh. Ya jelas gak maulah. Anak saya laki-laki baik-baik. Enak saja mau kamu nikahkan dengan adik kamu yang... Dia menggantung kalimat. Dasar, palingan kalau dia lihat adikku juga langsung tertarik dengan kemolekannya. Bagaimana Aziz? Sudah kamu putuskan? Mau dipenjara atau dipecat? Tekannya sekali lagi. Pak, tolong jangan pecat saya. Cicilan mobil saya belum lunas. Sertifikat rumah saya juga digadaikan oleh ibu saya. Kalau saya dipecat,
Nanti saya mau bayar angsuran pakai apa? Terus memohon belas kasihnya. Kalau begitu, kamu tidak akan saya pecat, tapi saya akan menuntut kamu 10 tahun penjara. Loh Pak, gak bisa dong. Itu mah sama aja. Lagian semua itu hanya salah paham doang kok. Kenapa harus dibesar-besarkan? Meninggikan nada bicara 1 oktav. Yang membesar-besarkan itu kamu, Aziz. Kamu tiba-tiba melaporkan anak saya ke polisi, mengobrak-abrik bengkelnya. Kamu selain mencemarkan nama baik anak saya, juga membuat keonaran. Kamu sudah tidak bisa dimaafkan lagi, Aziz. Dia menatapku dengan congkaknya. Ya elah, baru punya harta sedikit saja sudah sombong, semena-mena. Awas saja kalau nanti aku sudah berhasil dan bisa hidup lebih kaya dari mereka. Akan kubuat perhitungan kepada bapak dan anak ini. Saya tidak mau dipenjara, Pak. Tolong jangan hukum saya. Terus saja meminta belas kasihan. Oke, kalau begitu kamu saya pecat. Mereka berdua melenggang pergi meninggalkan aku sendiri di kantor polisi. Sial, bagaimana ini? Kalau aku dipecat, bagaimana cara membayar tagihan dan membiayai seluruh keluargaku? Masa ia harus kembali kepada Rania? Sepertinya tidak mungkin. Malu sekali jika meminta dia kembali. Sementara aku sudah menghina dan mempermalukan dia di tempat umum. Bisa dihina-hina oleh keluarga besar wanita itu. Mengusap wajah kasar, masuk ke dalam mobil meninggalkan parkiran kantor polisi. Pusing, bingung, kesal, semua bercampur menjadi satu. Andai saja tidak gegabah. Jika saja menyelidiki terlebih dahulu dan tidak langsung menuduh, pasti semua tidak akan berakhir seperti ini. Tidak akan kehilangan pekerjaan, juga dipermalukan di depan para polisi. Ibu, iya, dia pasti bisa merayu Hamzah dengan tangisnya. Ibu kan paling bisa bersandiwara. Pasti hati Hamzah langsung luluh jika melihat lelehan air mata ibu. Atau bila perlu, nanti setelah Rafika sadar dari koma, aku akan menyuruh dia menggoda Pak Beni, merayunya supaya aku tidak kehilangan pekerjaan. Mobil aku tepikan di parkiran rumah sakit. Wajah ibu merenggut menyambutku, karena terlalu lama menjaga Rafika tanpa ada yang menggantikan. Kenapa sih sis, muka kamu kok kusut begitu? Ibu bertanya dengan nada meninggi. Aku dipecat dari perusahaan, Bu. Sekarang aku nganggur. Jawabku malas. Dipecat? Mata ibu melotot hingga bola matanya hampir lompat dari pelupuk. Iya, ternyata Hamzah anaknya Pak Beni, bos aku. Sial banget hidup aku. Lagian kamu juga sih, mau laporin orang ke polisi tanpa menyelidiki. Begini kan jadinya. Sembur ibu menyalahkan. Bukannya kemarin justru dia yang terlihat bersemangat memenjarakan Hamzah. Ya sudah, ibu mau pulang. Pokoknya ibu gak mau tahu, walaupun kamu sudah tidak bekerja, jatah bulanan ibu jangan sampai kamu kurang. Ketusnya sambil menyambar tas, keluar dari kamar inap Rafika dan pergi begitu saja. Membanting bokong di sofa, mengacak rambut frustasi karena tidak ada satupun yang mau mengerti. Tuhan, kenapa hidupku sekarang malah menjadi seperti ini? Banyak sekali masalah mendera secara bertubi-tubi. Kurang apa aku, Tuhan? Menyembah selalu, beramal sudah pasti. Bisa dilihat di sosial mediaku. Bukti foto setiap kali aku memberi sedekah kepada fakir miskin. Aziz, bangun. Sudah siang, kamu tidur sudah kayak orang mati saja. Dari tadi aku bangunin gak bangun-bangun. Sono pulang, kerja. Sudah jam berapa tuh? Mbak Zalfa yang tidak tahu aku sudah dipecat membangunkan dan menyuruhku segera pulang. Biarlah, sementara biar dia tidak usah tahu kalau aku sudah tidak bekerja. Biar tidak semena-mena karena merasa di rumah ibu hanya aku yang memiliki uang dan bisa dia pintai setiap bulannya. Deru mesin kendaraan membawaku pergi menjauh dari tempat di mana Rafika sedang terbaring tidak sadarkan diri. Karena masih penasaran juga memperjuangkan hak, aku memutar arah mobilku menuju bengkel Hamzah. Siapa tahu dia masih bisa kurayu dan tidak jadi memecatku. Ada apa lagi, Mas? Bos lagi ada tamu, gak bisa diganggu. Ucap salah seorang anak buah Hamzah saat aku turun dari mobil dan berjalan masuk. Kamu tahu kan, kalau saya ini sahabat bos kamu? Sautku melewati laki dengan wearpack dekil itu. Giliran tahu bos anaknya orang kaya langsung ngaku sahabat. Kemarin katanya jijik lihat tempat ini, mencak-mencak. Makanya mas, jadi orang jangan terlalu sombong, jangan merasa paling tinggi. Karena di atas langit masih ada langit.
Dia malah ceramah panjang lebar. Aku tidak peduli dan segera menerobos masuk menemui temanku. Langkahku terhenti ketika mendengar suara Hamzah. Tapi kenapa dia sedang berbicara dengan mantan mertuaku? Apa jangan-jangan mereka ingin menjodohkan Rania dengan Hamzah? Karena mereka tahu kalau sebenarnya Hamzah itu anak orang kaya. Dasar matre. Hamzah terlihat begitu akrab dengan ayah, pun dengan laki-laki yang kemarin sempat aku pukuli. Wajah lebamnya membuat dia bertambah jelek. Aku bersembunyi di balik mobil karena ayah dan pria bernama Dimas itu mulai berjalan ke arahku. Malas berurusan dengan mereka, karena tidak memberi faedah di kehidupan. Menambah masalah malah yang ada. Zah, panggilku ketika mobil ayah sudah berlalu pergi meninggalkan bengkel. Aziz, apa kabar? Seperti biasa, dia mengulas senyum ketika melihatku, menjulurkan tangan yang berlumuran oli. Namun kali ini aku mau menjabat tangannya walaupun kotor. Buruk sekali. Lo tahu kan, sekarang Vika lagi dirawat di rumah sakit, sekarang koma. Sedangkan gue tulang punggung keluarga malah dipecat sama bokap lo. Lagian lo kenapa sih harus berpura-pura jadi orang miskin? Biar apa coba? Menatap bengis wajah temanku itu. Memangnya siapa yang pura-pura miskin, sis? Gue memang punyanya ini. Kalau perusahaan, mobil mewah, uang banyak, semuanya itu milik orang tua gue, bukan milik gue. Masa mentang-mentang orang tua gue kaya, terus gue harus ongkang-ongkang kaki, terus gue harus cerita ke semua orang kalau gue punya harta banyak, mobil mewah, jabatan bagus? Kan enggak. Jatuhnya sombong, sifat sombong dibenci sama Allah. Ocehnya panjang lebar, dan aku yakin kalau dia sedang menyindir. Terserahlah kalau masalah itu mah. Gue cuma mau lo bilang sama bokap lo supaya kembali memperkerjakan gue. Kalau tidak, hubungan persahabatan kita cukup sampai di sini. Ancamku, aku yakin Hamzah pasti takut. Maaf sis, gue harus pergi sekarang. Ada janji mau ke rumah Haji Zubair benerin mobil adiknya. Laki-laki bertumbuh tinggi itu mengenakan helmet, menstater motor bututnya kemudian pergi begitu saja. Dasar tidak ada akhlak, gak punya sopan santun, ada temannya malah ditinggal. Bikin tambah dongkol saja. Masuk ke dalam mobil, menyalakan kendaraan roda 4 tersebut dan mengemudikannya menuju rumah. Ingin beristirahat sekaligus mencari cara agar bisa kembali bekerja di perusahaan Pak Beni. Bisa kalah pamor sama tetangga kalau tiba-tiba jadi pengangguran. Cari kerja di tempat lain juga belum tentu diterima. Buktinya dulu hanya perusahaan Pak Beni yang mau menerimaku sebagai karyawan, dan ternyata itu karena Hamzah. Laju mobil aku hentikan. Ada beberapa orang tinggi besar di halaman rumah. Sepertinya itu debt collector yang ingin menagih hutang kepada ibu. Pusing jika harus menghadapi mereka. Mana uang sudah diambil ibu semua, sisa berapa di rekening, dan mungkin hanya cukup buat 2 atau 3 bulan ke depan. Ya Tuhan, semakin runyam saja hidupku. Sepertinya lebih baik aku merujuk Rania supaya ada tempat tinggal, ikut mengurus bisnis tour dan haji milik keluarganya, dan mendapatkan uang tiap bulan tanpa terlalu capek bekerja. Apa Rania mau menerimaku kembali ya? Gegas memutar balik kendaraan, melaju menyelusuri jalan kota Jakarta menuju rumah Rania. Sialan, kosong. Tidak ada satu orang pun di rumah yang tidak terlalu besar itu. Sepertinya lebih baik datang ke ruko, menebalkan muka menemui orang tua Rania. Mobil aku tepikan di depan ruko berlantai 3 milik ayah. Aku lihat mobil si tua bangka itu terparkir, berarti ada dia di dalam sana. Dedeknya ngidam apa lagi, Ran? Dimas keluar dari dalam mobil tersebut dan sepertinya sedang berbicara dengan Rania lewat sambungan telepon. Waduh sayang, kakak baru sampai ruko, ada yang mau diurus sebentar. Kamu sabar ya, nanti kakak beliin, jangan mewek, nanti jadi jelek. Dia terkekeh, menjijikan. Dasar pasangan mesum. Hebat juga sih Dimas, bisa langsung menggunakan fasilitas milik ayah. Kenapa dulu tidak menikahi Rania saja? Kenapa harus aku yang menikah dengan perempuan itu? Kalau begini kan aku harus menyandang status duda kalau benar-benar bisa sama Rania. Turun dari mobil, menghampiri pria tidak tahu diri itu dan tanpa basa-basi kuhadiahi tinju di wajah. Dia menangkis. Kamu jangan macam-macam lagi sama saya, Aziz. Atau kamu akan berurusan dengan hukum. Dasar laki-laki temperamental. Untung saja Rania sudah lepas dari kamu. Hadiknya seraya menyingkirkan tanganku dengan kasar. Gue bakalan bawa Rania kembali. Dia masih istri gue. Gue gak bakalan nyerahin Rania begitu saja sama lelaki pecundang seperti lo. Penjilat.
Sudah hamilin anak orang, nyuruh orang lain bertanggung jawab. Selain itu, lo malah ambil Rania lagi dari gue. Dasar cemen. Cicitku meradang. Siapa yang cemen? Lo. Dia mencengkeram rahangku kasar, menatap menghunus netra hitamku. Lo sudah menjatuhkan talak 3 sama Rania, jadi lo tidak akan bisa kembali lagi dengan dia. Dia menoleh ke arah satpam, memberi kode, kemudian 2 orang berseragam biru putih itu menghampiri dan menyeretku keluar seperti pencuri. Memalukan. Awas saja kamu, Dimas. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.